Assalamualaikum, halo, semangat pagi, Besti Super yang Super Best. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat kembali menemui Anda semua bersama-sama dalam acara wawancara spesial Suara Pemerintah TV. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mengajak Besti Super berbincang dengan seorang pengusaha perbankan. Beliau adalah Giri Baco, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Nusuma Jatim. Semangat pagi Pak Giri Baco, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Rudi, Alhamdulillah baik. Semoga ya Pak ya. Pak Giri, izinkan kami untuk langsung pada hal yang ingin diketahui oleh Besti Super Pak. Baik, silakan Pak Rudi. Kita langsung pada pertanyaannya Pak ya. Ya. Baik Pak. Pak Giri, BPR saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan ya. Salah satunya adanya teknologi informatika yang terus bergerak maju dan menyentuh seluruh sendi bisnis termasuk perbankan, Pak. Nah, bagaimana Anda memandang ancaman dan peluang yang ada dari perkembangan teknologi tersebut bagi bisnis BPR Nusuma Jatim? Silakan, Pak. Baik Pak Rudi, sebenarnya informasi tentang teknologi yang harus dikembangkan dalam di BPR ini sebenarnya kita sejak tahun 2018. Pada saat itu ada sosialisasi tentang adanya fintech. Ya. Jujur ke depan atau sebenarnya saat ini pun kami di Nusuma Jatim coba mengikuti mengembangkan teknologi yang kita sudah mulai, karena ini bukan tantangan tetapi menjadi peluang, apalagi setelah adanya pandemi sudah 2 tahun dan sekarang ini sudah tidak ada. Ternyata teknologi itu sangat penting dalam perkembangan BPR, ya khususnya di Nusuma Jatim. Jadi kami dengan holding saat ini juga sedang membangun teknologi untuk pengembangan bisnis kita, agar pelayanan kita tetap baik kepada nasabah, juga bisnis kita bisa berkembang dan kita bisa termasuk BPR yang berkontribusi dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Itu Pak Rudi. Jadi peluang. Jadi mungkin ada. Ya, teknologi itu penting, Pak. Teknologi. Jadi bukan menjadi tantangan, tapi tantangan dibalik menjadi peluang kita. Kita harus mengembangkan teknologi. Ya. Dengan menjamurnya bisnis fintech, Pak, finansial teknologi, bagaimana Anda memandang hal tersebut? Saya kira sangat bagus. Memang kita, saya ulangi sejak tahun 2018, di awal memang kita agak ragu untuk bekerja sama dengan fintech. Untuk diketahui, kami sejak bulan Juli tahun 2021 itu kami sudah bekerja dengan 2 fintech, Pak. Dan untuk diketahui bahwa Nusuma Jawa Timur dari 2 fintech itu kami yang paling besar, baik penyaluran kredit maupun menghimpun dana deposito, Pak. Dalam menjaring nasabah berarti sudah banyak Pak nasabah yang menjadi nasabah terutama dalam bidang fintechnya Pak. Untuk Bank Nusuma Jatim. Pak Rudi, kami ya, kami kebetulan bekerja sama dengan yang sekarang sudah berjalan itu ada 2 fintech. Yang satunya itu adalah ultra mikro, yang satunya untuk menerima deposito dan kredit yang besar. Nah, untuk yang ultra mikro itu sudah ribuan nasabah kami yang kami salurkan melalui fintech. Jadi ini menjadi kredit channeling. Nah, untuk diketahui Pak Rudi, kami menghimpun dana deposito. Nasabah kami itu ada yang bahkan
domisilinya ada di luar negeri, warga negara Indonesia tapi ada di Jerman karena melalui fintech. Jadi luar biasa dengan adanya fintech. Saya kira begitu, Pak Rudi. Berarti bisa dikatakan Bank Nusuma, BPR Nusuma Jatim sudah go internasional ini, Pak. Saya kira begitu. Minimal ya kalau nasional itu seluruh Indonesia, nasabah kami ada sampai di Batam, di Pontianak, Sulawesi, di Jakarta, itu banyak deposan. Dapat disimpulkan kemajuan perkembangan teknologi dan menjamurnya fintech itu justru memberi dampak positif bagi perkembangan Bank Nusuma Jatim, bukan begitu, Pak? Saya kira iya, terutama di 2021 itu peran dari fintech itu sangat besar dalam pertumbuhan aset kami. Jadi pertumbuhan aset dan pertumbuhan kredit, dan kreditnya sangat sehat, Pak. Ya, sangat sehat dengan NPL bahkan masih 0, sekian yang penyaluran melalui kredit. Ada dari fintech itu yang tidak ada tunggakan sama sekali. Tidak ada. Jadi kami jujur harus bekerja sama lebih banyak lagi dengan fintech lain ke depannya, Pak Rudi. Jadi kita tidak harus merekrut tenaga marketing sendiri karena fintech itu berfungsi sebagai marketing. Baik, Pak Giri. Selain fintech, mungkin ada antisipasi apa saja, Pak, dan terobosan apa saja yang dilakukan oleh Bank Nusuma Jatim sehingga BPR Nusuma Jatim ini dapat menghadapi persaingan bisnis, Pak, yang semakin berat saat ini, Pak? Baik, Pak Rudi. BPR itu atau kami yang di Nusuma Jatim, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami melayani kalau penyaluran kredit itu mulai dari yang ultra mikro yang di bawah 10 juta sampai dengan yang sudah di atas 2 miliar sebenarnya. Nah, nasabah kita ini kan sebenarnya masih banyak yang di luar kota. Di luar kota. Jadi untuk mendekatkan pelayanan kepada nasabah, walaupun teknologi sudah maju, sebenarnya kita tetap harus membuka kantor, Pak. Ini maaf kalau mungkin ada bank umum yang menutup kantornya, tapi kalau di BPR ke depan itu masih tetap ada, di beberapa ibu kota kabupaten harus ada kantor. Itu salah satu. Jadi kami sebenarnya merencanakan minimal 2 cabang di setiap tahunnya membuka kantor cabang, sehingga di seluruh Provinsi Jawa Timur ini ada kantor. Itu satu, pelayanan kita tetap harus ada. Karena apa? Pendekatan kita kepada nasabah itu masih tradisional, masih ada door to door. Bahkan kami masih ada cash pick up service kepada nasabah kita yang mereka juga belum terlalu banyak menggunakan teknologi yang sangat maju seperti yang di kota. Jadi itu yang pertama, tetap harus ada kantor, sambil mengembangkan teknologi kita, seperti itu, Pak Rudi. Saat ini sudah berapa banyak, Pak, kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Nusuma Jatim? Sekarang ini baru ada 5 sebenarnya, baru ada 5, dan ada juga ada kantor kas. Tahun ini kami rencanakan 3 yang harus kami buka kantor, Pak, di Jawa Timur. Ada 3. Atau mungkin ekspansi ke luar wilayah Jawa Timur, ya, Pak? Mungkin ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat ke depan nanti. Oh iya. Karena begini, di Jawa Tengah itu juga ada Nusuma. Jadi ada Nusuma Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogja juga ada, di Jawa Barat ada. Jadi sesuai dengan ketentuan otoritas, memang pasti ada pembatasan wilayah pelayanannya. Ya, Pak Rudi. Jawa Timur itu potensinya besar, Pak Rudi. Potensinya sangat besar di Jawa Timur. Dan masih banyak yang bisa dikembangkan, ya, Pak, ya, di daerah Jawa Timur, Pak, ya. Iya. Benar, Pak. Banyak sekali, dan kita mulai dari di sektor pertanian juga kita menyalurkan kredit, Pak. Besar juga. Jadi bukan hanya di sektor perdagangan, ya.
Dominan di sektor apa Pak? Yang paling dominan di Bank Nusuma Jatim Pak? Apakah di sektor pertaniannya yang lebih dominan, atau di sektor perdagangannya, atau di sektor UMKM-nya? Ya, jadi UMKM ya, jadi UMKM yang kami salurkan sendiri mulai dari ultra mikro tadi sampai pinjaman yang paling besar, sampai kredit menengah. Itu juga yang melalui fintech. Kalau dilihat dari porsinya, perdagangan memang masih besar, tetapi yang di pertanian pun besar, ya pertanian. Kalau industri rumahan juga kami melayani, itu besar. Selain itu adalah kredit multiguna yang konsumer, yang konsumtif, Pak. Baik Pak Giri, revolusi digital itu sendiri memang harus disikapi dengan arif Pak, di mana perbankan bank perkreditan rakyat memang harus melakukan berbagai inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Menurut Anda, kendala-kendala apa saja yang muncul dalam proses inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut, Pak? Serta langkah strategis seperti apa yang seharusnya diambil yang selama ini telah Bapak praktikkan sendiri dan memiliki manfaat langsung terhadap kemajuan BPR Nusuma Jatim. Ya. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik. Sebenarnya kita tidak boleh berpikir hanya sendiri untuk mengembangkan itu. Tidak boleh sendiri. Jadi kami juga bekerja sama bahkan dengan Bank Umum Pak Rudi dalam hal pelayanan transaksi. Banyak Bank Umum yang kami layani sampai dengan nanti ada virtual account, itu juga kami sudah bekerja sama dengan Bank Umum. Kalau pengembangan teknologi secara internal juga kita punya vendor sendiri. Ya, di grup Nusuma ini sekarang ini lagi dibangun agar supaya teknologi kita tidak akan ketinggalan, dan setiap pengembangan itu terutama CBS kami itu harus bisa mengadop semua aplikasi baru nanti di masa yang akan datang. Seperti itu, Bang. Jadi intinya bekerja sama, Pak. Kita harus kolaborasi dari sebagai fintech dengan bank umum, dengan vendor yang bisa membuatkan kita aplikasi-aplikasi. Pak. Baik, Pak Giri, apakah mungkin Bapak punya saran Pak dan harapan terkait program Indonesia BPR Award tahun 2022 yang sebentar lagi akan kami selenggarakan? Silakan Pak. Nah, ini tahun yang kedua. Kalau nggak salah, kalau nanti Nusuma Jatim sudah dinilai bisa memenangkan penghargaan ini, udah tahun kedua. Kalau tahun lalu penyerahannya karena masih mungkin pandemi, jadi penyerahannya masih online saja. Saran saya Pak Rudi mungkin menarik kalau bisa yang memenangkan itu diberikan offline saja, dikumpulkan di mana tempatnya gitu. Saran saya hanya itu saja. Iya. Bagi kami penghargaan ini, Pak Rudi, penghargaan ini ya bagus ya, karena bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Nusuma Jatim itu termasuk BPR yang sangat bagus dengan mendapatkan penghargaan yang dari suara pembaruan, suara pemerintah. Baik Pak, mudah-mudahan saran Bapak bisa terlaksana dan pandemi ini cepat berakhir, Pak. Ya. Pak Giri Baco, terima kasih telah meluangkan waktu bersama Suara Pemerintah TV, Pak. Mudah-mudahan segala informasi yang telah Bapak sampaikan kepada kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan kami tentang dinamika Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, terutama BPR Nusuma Jatim. Baik. Terima kasih Pak Rudi, sama-sama. Ini bagi kami merupakan penghargaan yang besar, luar biasa. Baik. Saya kembali kepada pemirsa, terima kasih Anda telah meluangkan waktu bersama Suara Pemerintah TV.
Demikian wawancara spesial Suara Pemerintah TV kali ini. Saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa. Tetap semangat.